bukti nyatanya apa? Banyak banget penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa Quran ini emang sesungguhnya emang firman nyata dari Allah gitu loh. Dari Tuhan kayak gitu. Kayak yang di apa namanya Quran surah Ar-Rahman kalau nggak salah yang ada air di bawah laut itu. Mulai dari diri sendiri dulu kita nyontoin ke teman-teman rencang-rencang. Iki loh ngaji seru asik. Lah terus baru deh kita mulai ngajak di situ setelah mereka tahu kalau kita melakukan. Dalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul adzim. Patan. Habis bareng ngaji apa habis ngaji atau habis murojaah? Murojaah kan. Oh, murojaah. Ki emang dari mati toh? Boy. Kira berapa lama? Udah lama itu 2 jam. Yo. Terus ngaji? Iyalah. Gak mau ngapain lagi, Jal. Masya Allah. Jal, misalkan gimana yo? Dari tadi tuh aku udah nyoba. Tak pencet-pencetin sakral. Saklar. Nah. Kalau pencet sakral tuh dari depan sampai belakang tuh gak ada yang nyalain. Gak bisa. Soi. Aduh, Jal. Nah, nyala ban. Karena Qurannya mau di meja. Mantap. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, tapi yo gitulah. Gitu Ki gimana? Gimana sekarang kelas 11 ada kesibukan apa? Alhamdulillah kemarin tuh habis Desember jadi panitia SEA Games. SEA Games event. Oh ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Itu ada berapa lomba kemarin, Ban? 39. Dan itu 39 enggak fisik semuanya? Enggak fisik semuanya. Dan sukses ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa hari kemarin tuh? 5 hari. 5 hari. Terus sekarang kayaknya kamu di game kemarin apa namanya ikut OSIS juga toh? Iya, kamu nyetalking Geko ya? Enggak nyetalking dong, kan enggak posting kemarin. Gimana? Ya kemarin tuh aku ikut forum OSIS di luar lah. Kan aku OSIS di sekolah kan jadi humas. Iya. Ya, buat ngisi waktu luang gitulah kan. Oke. Sama biar humasnya kerja juga. Betul. Oke. Terus buat sekarang kamu ngerasa nggak, Ban? Kelas 11 tuh lebih sibuk dari kelas 10. Ngerasa banget. Apa tuh? Yang bedain apa gitu? Kamu kelas 10 sama kelas 11. Aku dulu kelas 10 tuh pokoknya bisa nyantai lah. Ngaji tinggal ngaji. Sekarang kayak mau ngaji tuh ada rapat. Ini. Oh iya. Ya kerasa banget lah. Terus juga kan kita jadi megang wasiah kan. Iya. Otomatis ya prokor-prokor kayak hari semaskan, hari sholat, segala macam itu lumayan share waktu. Betul. Oke. Tapi kayaknya kamu sekarang kelihatan sehat aja, Ban. Habis olahraga kayaknya sering olahraga deh. Kau olahraga apa biasanya? Aku. Basket. Alhamdulillah. Biasa Emir kemarin. Oh, sama kayak Emir berarti? Iya. Oke. Terus kalau itu, Ban, rumah mana sih? Jogja. Oh, Jogja panas nggak? Enggak sih, panas Klaten. Oh, tapi apa namanya sering mati lampu? Jarang sih. Jarang. Terusnya sentermu? Iya. Ngomong center tuh kan. Ternyata benda sekecil ini tuh berguna kan. Tadi tuh aku mau ngaji kan. Tapi gelap-gelap gitu. Kan aku mikir gelap-gelap ini ngapain? Ya wis lah ngaji wae. Nah terus aku nemu benda kecil ini tak kira apa toh? Ternyata senter. Ternyata senter tuh bisa buat nerangin pas aku ngaji. Masya Allah. Terus gini, kenapa pas lampunya mati? Pas mati lampu kamu kok masih bisa kayak khusyuk gitu ngajinya? Soalnya malah kalau pas gelap gitu aku mikir apa ya kan? Kayak aku takut lah sama nanti alam kematian. Masya Allah. Jadinya aku malah lebih fokus. Oh gitu.
Dan tapi meskipun pakai senter sekecil ini kamu nggak apa namanya kayak kurang gitu, kurang terang Malah atau bantu gimana? banget ini Malah bantu banget. Iya. Karena lebih kelihatan gitu Ya. ya. Oke. Nah ini ngomong-ngomong soal senter nih. Ini center kan kamu tadi bilang benda kecil lah ini. Ya. Kalau kita kan bicara apa namanya soal diri kita, soal agama dan bentar lagi kan Ramadan nih. Kamu ada kepikiran nggak? Karena gini, aku tuh mikir gini, Ramadan nanti kan Ramadan nih gitu. Pasti ada banyak bukber sana sini gitu. Aku jangan mikir beli takjil apa ya gini-gini segala macam. Nah, ngomong soal center nih. Kamu itu nggak apa namanya kepikiran nggak apa kaitannya center yang kecil ini dengan bulan semulia Ramadan? Menurutku ya ada sih kaitannya. Apa itu? Soalnya center tuh ibarat kayak hidayah dari Allah. Nah, terus bulan Ramadan kan bulan yang suci. Ya. Jadi kita harus sebisa mungkin dapetin hidayah itu buat menjalankan bulan yang suci itu. Jadi hidayah itu sekecil apapun pasti bakal berguna, bakal berkelanjutan. Gitu ya. Oke. Dan apa namanya Ben? Hidayah itu kan apa namanya dari Allah ya. Dan Allah kan cuma ngasih hidayah ke orang-orang yang apa dipilih gitu. Nah kalau kamu sendiri Ban, dulu apa sih hidayahmu yang bisa bikin kamu tuh kayak boleh jadi lebih semangat ngaji atau mungkin malah pilih mondok di Ibnu Abbas apa gitu yang pada saat itu memotivasi kamu gitu? Kalau dulu aku punya cerita menarik nih, ini belum lama ini kejadiannya, baru ya. Nah dulu tuh biasalah zaman anak SMA kan merasa kesepian, merasa butuh teman. Iya. Nah terus apa ya gitu-gitulah ya istilahnya cewek-cewekan. Oh iya. Ya gitu terus ya aku pas itu ngerasa kayak ya butuh temen lah. Nah tapi nggak tahu kenapa kan Allah ngasih hidayah tuh nggak terduga. Iya. Aku dapat hidayah itu pas kelas 11 ini. Oh aku gitu. Nah jadi ceritanya tuh ini dari guru kimia aku. Iya. Sadah kimia. Oh iya. Kimia. Oh iya kayak terus. Nah, beliau cerita katanya kan jodoh kan cerminan diri sendiri. Iya. Nah terus beliau ceritalah, beliau dulu juga pernah ngerasain yang namanya jatuh cinta gitulah. Iya. Anak muda biasa. Iya. Nah tapi kan kalau dilanjutin kayak zaman sekarang lah, dimana-mana pacaran, kalau nggak pacaran tuh merasa kayak hidupku hampa. Iya. Dulu aku pernah di posisi itu, tapi alhamdulillah nggak sampai terjerumus. Oh gitu. Karena emang kalau masa muda kan emang sebenarnya fase kayak gitu ya Ban ya. Ya. Dan tuh menurutku emang perasaan tuh kan fitrah dari Allah gitu. Betul. Tapi kembali lagi ke bagaimana cara kita ngatur, cara kita manage. Dan sejatinya Allah itu kan bener katamu tadi, Allah bakal ngasih hidayah dari cara yang nggak terduga. Oke. Dan gini Ban, kalau soal Ramadan nih Ban. Aduh aku lapar soalnya. Gini, Ramadan. Menurutmu bulan Ramadan itu bisa nggak dijadikan kesempatan bagi kita buat dapat hidayah dari Allah? Bisa banget. Kenapa tuh? Gimana? Karena di bulan Ramadan kan ya seperti yang kita tahu pahala dilimpahkan. Ya. Jadi tapi syaratnya kamu harus benar-benar niat mau meluruskan kejalan. Oh iya betul. Karena sia-sia juga nggak sih kalau misalkan kamu Ramadan, kamu puasa, tapi ibaratnya pikiran kemana-mana, dan kemudian jadi nggak maksimal gitu kan? Kayak gitu. Kemarin Amir juga bilang Ban, kalau Ramadan itu ibaratnya sebagai time stopper. Jadi waktu dimana kita tuh kayak bisa tarik nafas sejenak untuk kemudian bisa merefleksi diri kita, dan boleh jadi di situ kadang kita juga bakal nemu hidayah tuh di situ. Benar kayak gitu. Betul. Oke. Gini Ban, kalau kamu sendiri memaknai cahaya hidayah itu seperti apa? Aku ya. Kayak kan kita ini manusia kan emang fitrahnya melakukan kesalahan. Ya. Nah, itu kalau kita sudah melakukan kesalahan, nanti lama-lama kita terjerumus ke dalam kegelapan. Nah, hidayah ini tuh ngasih jalan terang untuk kita kembali ke jalan yang seharusnya. Oh gitu, ya. Dan tapi tadi ya, ibaratnya Allah tuh kan memilih orang yang diberi hidayah kan, nggak semuanya gitu loh, hanya orang terpilih gitu. Tapi gini Ban, kira-kira pendosa yang hebat, pendosa yang dia itu ibaratnya bener-bener hobi ngelakuin maksiat, terus kemudian
apa itu hidupnya benar-benar penuh dengan noda kotor, itu menurutmu kira-kira dia bisa nggak sih dapat hidayah? Bisa menurutku. Gimana? Kenapa gitu? Karena kan dia tuh ibaratnya kayak dia apa namanya, kita nggak tahu nih dia bakal tobat atau enggak. Terus habis itu dia hobi ngelakuin maksiat dan bener-bener kotor banget hatinya. Lah itu kira-kira gimana itu? Kak, menurutku bisa karena itu tadi kan Allah ngasih hidayah secara tidak terduga. Bisa aja nanti dia ada di fase yang membuat dia sadar gitu loh. Oh iya. Tiba-tiba dia kena ini, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang bikin dia pada akhirnya kedua orang gitu ya. Oh ya, aku juga punya cerita Ban soal hidayah tuh. Oh jadi keinget ada salah seorang ustadz yang apa namanya itu cukup terkenal di kalangan anak muda kayak kita, Ustadz Felix Shaw. Beliau itu apa namanya dapat hidayah buat masuk Islam tuh karena game. Aku lupa intinya gimana. Cuma kan gini, kita kan nggak expect gitu kan. Bayangin dari game beliau kepikiran buat masuk apa? Beliau tiba-tiba dapat hidayah gitu. Untuk kemudian mendorong itu mendorong beliau untuk masuk Islam, dan itu yang disebut dengan hidayah. Oke Ban. Terus apa namanya? Kalau kamu sendiri Ban, makna apa namanya? Peran hidayah dalam kehidupan sehari-hari itu menurutmu gimana? Kalau aku ya, ya buat biar kita nggak terjerumus ke sesuatu yang jelek lah. Oh iya betul. Karena ya aku kaget lihat zaman sekarang lah, anak-anak muda pada nggak benar. Mereka apa ya, kayak pikirannya cuma seneng-seneng gitu loh, kayak ya cuma ada dunia, nggak ada akhirat. Betul. Ya. Jadi kalau ya aku berdoa biar anak-anak muda tuh diberikan hidayah oleh Allah. Ya. Istilahnya itu Ban, apa istilahnya itu? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya. Betul ya gitu. Padahal ya kalau mereka nggak mengusahakan surga ya nggak dapet gitu. Iya, betul. Emang harus effort berarti ya. Dan itu Ban, apa namanya? Kalau kamu sendiri ada nggak cerita kayak mungkin di pondok kamu menemukan sebuah hal yang kamu nggak expect dan itu bisa merubah diri kamu. Karena kamu nyebutin tuh bahwa hidayah itu kan ibaratnya bisa merubah diri kita dan terkadang datang dari hal nggak yang terduga kayak gitu. Nah kalau kamu sendiri selain ceritamu yang tadi itu, atau kamu pernah dengar cerita orang deh, apa yang kira-kira apa hal sepele yang bisa ngerubah hidup seseorang gitu? Itu kan bagian dari hidayah tuh. Ya. Gitu. Kamu ada nggak? Kalau aku mungkin ya kayak yang tadi ya, habis diceritain ustadzah, terus jadi kepikiran nggak harus gitu-gitu. Anak muda tuh nggak harus seneng-seneng. Ada masanya gitu ya, nanti ada masanya sendiri. Betul. Iya Ban. Terus? Nah terus itulah aku sekarang fokus nyari kegiatan-kegiatan produktif. Iya. Menghindari yang udah bisa menghindari yang menjerumus ke hal-hal negatif gitulah. Oh iya. Ya gara-gara itu kan. Betul. Aku juga setuju Ban, karena ibaratnya kalau gitu kita kan menyibukkan diri di sesuatu yang nggak pasti gitu. Sedangkan di depan kita tuh ada hal yang sudah pasti harus dikejar. Dan kalau misalkan kayak gitu ya justru waktu kita bakal terganggu dan kita bakal nggak maksimal ngelakuin itu. Terus ini santamu Ban? Iya. Kecil ya. Kecil tapi bisa menerangi. Keren juga kayak yang ceritamu tadi itu. Oke. Kamu sendiri gimana Ban? Kamu apa namanya ketika kan gini bicara soal hidayah nih Ban. Aku tuh pernah dengar bahwa orang yang Allah beri hidayah terus kemudian orang itu ngikutin hidayah itu secara perlahan, nanti di beberapa saat setelah itu biasanya Allah tuh bakal nguji apakah dia istiqomah atau enggak, apakah dia bisa lanjut atau enggak. Nah, ujian istiqomah itu Ban biasanya beda-beda. Kadang ada yang dia diberi kesulitan, kadang ada yang memang dia benar-benar diuji entah apapun caranya gitu. Nah, apa namanya? Kalau kamu sendiri Ban, kamu pernah nggak Ban dikasih ujian yang itu hampir kayak bikin kamu nggak yakin buat bisa lanjut atau enggak? Kayak gitu. Entah ujian istiqomah atau mungkin ujian yang lain deh, nggak apa, kita ngobrol nyantai aja. Ya, kalau aku ya mungkin ini agak ceritaan lah. Iya. Nah aku pas itu udah berusaha, pokoknya mau jauhin yang kayak gituan lah. Iya. Tapi malah ada yang deketin. Kamu ganteng berarti Ban? Ya nggak tahu ya, mungkin
menurut pandangan dia. Tapi kalau kata mama aku Oke. ganteng sih. Oh gitu. Kalau ada teman-teman yang lain? Kalau teman-teman yang lain nggak tahu, biasanya Emir ngeceng-ngeceng aku. Nah, Oke, terus oke. kan apa? Ya di situ padahal niat awalku tuh udah, ya Allah, aku nggak mau kayak ginian lagi lah, lagi belum siap, Iya. mau fokus dulu. Tapi kok ada yang datang gitu loh. Iya. Ya itu menurutku ujianku di situ. Jadi aku berhasil nanganin apa enggak, atau malah aku terseret. Oh iya iya iya. Nah, Iya, tapi iya. alhamdulillahnya ya aku berhasil lah, istilahnya zaman sekarang tuh cut off. Cut off. Oke, ya. Itu Ban, apa namanya? Kalau selain tentang hidayah nih, kira-kira kau punya makna lain nggak dari sebuah center ini? Yang dia kecil tapi dapat menerangi. Apa ya, Tan? Kalau aku punya Ban, Apa? barang sampingnya Quran. Hmm. Jadi kalau kita ngelihat nih, ini kan emang nggak terlalu besar gitu. Emang nggak terlalu besar dan ya kayak ya Quran normal pada umumnya gitu kan. Tapi bayangin Ban, dengan Quran ini Allah turunkan ke dunia, tapi Quran ini bisa jadi rahmatul lil alamin loh. Dia bisa menerangi seluruh dunia, dan bahkan bukti nyatanya apa? Banyak banget penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa Quran ini emang sesungguhnya emang firman nyata dari Allah gitu loh. Dari Tuhan kayak gitu. Kayak yang di apa namanya Quran surah Ar-Rahman kalau nggak salah, yang ada air di bawah laut itu. Terus kemudian dari larangan-larangan, hukum-hukum yang ada itu apa namanya? Itu ternyata benar-benar relate sama kehidupan manusia sekarang. Betul. Dan justru itu yang dibutuhkan sama manusia sekarang. Jadi sebenarnya dua barang ini nih punya keterkaitan gitu. Yang ini kecil tapi menerangi ruangan. Lah kalau yang ini bendanya emang kecil tapi rahmatnya menerangi seluruh dunia. Oke, mantap ini. Kalau itu Ban, kamu target aman. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Oke. Terus gini Ban, kalau apa namanya? Kamu selain memaknai Ramadan itu sebagai tempat buat nyari hidayah, ini kamu memaknai Ramadan sebagai apa? Ya mungkin ada deh kaitan sama center ini atau yang lain, terserah. Nah, aku pengen, kalau dari center ini ya, Ya. aku pengen menjadi memancing lah anak-anak muda biar kembali ke jalannya. Oh Aku ya. pengen jadi yang ngajak mereka ke hal kebaikan. Oh iya, betul. Kenapa tuh? Nah, aku miris ya kan lihat anak muda zaman sekarang tuh dikit-dikit nongkrong. Oh Padahal iya. manfaatnya apa gitu loh. Ya. Aku pengen ngasih tahu ke mereka kalau ternyata ada benda kecil yang bisa memberikan rahmat ke seluruh alam gitu loh. Masya Allah. Betul Ban. Tapi kan sebenarnya nongkrong juga ada masalah. Kami juga nongkrong ini. Iya. Tapi kan mereka biasanya nongkrongnya kan yang tidak berfaedah. Kalau misalnya mereka nongkrong kayak BPE gitu kan, oke. Oke. Terus kalau caramu Ban, caramu buatnya dari mereka tuh gimana kira-kira? Mungkin dari teman dekatmu sendiri atau mungkin gimana tuh? Cara kamu ngingetin bahwa ini loh ada Quran. Waktu kalian sama waktu nongkrong tuh juga bisa buat ngaji sebetulnya. Gimana cara kamu nerangin nih gitu? Kalau aku sendiri ya, yang pertama ya mulai dari diri sendiri dulu. Kita nyontoin ke teman-teman, rencang-rencang. Iki loh, ngaji seru, asik. Nah, terus baru deh kita mulai ngajak di situ. Setelah mereka tahu kalau kita melakukan, ya kan biasanya ada rasa kayak kepengen gitu loh. Oh iya. Terus baru kita di situ bisa ngajak pakai ngasih dalil-dalil, ngasih nge-share. Jadi bikin grup TikTok tuh isinya bukan nge-share api-api doang, jadi nge-share kajian, nge-share apa biar mereka tuh sadar gitu loh. Iya. Kalau aku ngeliat di medsos juga, di TikTok, di Instagram gitu, apa namanya kajian-kajian tuh udah variatif ya. Maksudnya temanya nggak cuma tema itu doang. Dan alhamdulillah kebanyakan relate sama anak muda. Jadi mungkin bisa lah situ juga tuh Ban. Terus menurutmu Ban, gimana nih cara kita biar terus bisa istiqomah dalam hidayah Allah? Hidayah itu kan ibaratnya Allah yang megang tuh. Dan Allah bakal ngasih hal itu ke orang-orang yang Allah pilih. Kayak gitu. Dan gimana nih cara kita biar bisa jadi pilihannya?
effort kita nih biar bisa istiqomah terus gimana? Jujur aku sebagai orang yang ibaratnya belum bisa istiqomah banget. Nah, aku pengen tanya ke kamu sebagai temen nih, kayak gitu. Gimana tuh? Nek kamu tanya aku, ya aku sebenarnya juga belum bisa istiqomah banget. Oke, tapi kita sharing aja, Ban. Sharing aja. Tapi nek aku berusaha menghindari hal-hal yang menjerumus ke hal negatif. Jadi, gitu. Tapi kan di awal pasti susah dong, Ban. ya susah emang. Makanya kita, nek aku ya cari temen yang bisa ngajak ke hal-hal kebaikan. Soalnya kamu Loh. Kalau aku tanya, Ban, malah balik ke aku. Selain aku, apa? ya mungkin ya Budi. Oke. Yang Jadi Mas tuh. cari temen yang bisa ngingetin kita kalau kita berbuat salah gitu loh, Tan. Oh iya, Biar kita sadar dan nggak berbelok-belok. betul. Karena sekarang tuh kayaknya itu ya, Ban ya. Social environment itu benar-benar penting gak sih? Lingkungan sosial tuh benar-benar penting banget dan kayaknya Allah pun ngasih hidayah juga pasti bakal dipengaruhi juga sama lingkungan sosial kita. Oke. Nah, ini Ban, mumpung di sini ada kartu nih, Ban. Jadi, ini biar waktunya nggak terlalu lama juga, mendingan kita ngambil dua-dua aja. Jadi, aku ngambil 2, kamu ngambil 2. Ya. Nah, buat yang ngambil siapa? Aku dulu. Kamu dulu, oke. Langsung aja, Ban. Langsung. Bacain. Oke. Lebah apa yang bikin rugi? Lah ini jokes toh? Iya, itu. Aduh. Lebah apa yang bikin rugi? Lebaran nggak dapet THR. Salah. Lah. Lebah apa yang gimana lebah Lebah apa yang bikin rugi saat Ramadan? Tak kasih clue ini saat Ramadan. Saat Ramadan. Nggak tahu dah. Lebahan seharian di bulan puasa. Itu kan rebahan, bukan lebahan. Ya. Ya iya sih. Oke. Lanjut Ban. Tapi kan itu rugi banget sih ya, Tan. Kalau kamu cuma rebahan doang. Betul. Selama bulan puasa. Betul. Karena gini ya, Ban ya. Menurutku ya nih ya, rebahan itu kan sebenarnya bisa dilakukan nggak cuma saat Ramadan doang. Ya, kita ketika hari biasa di Ramadan akhir pekan tuh kan juga rebahan sebetulnya. Dan justru ini kalau aku berkiblat ke omongannya Emil kemarin ya, Ban ya. Ramadan itu adalah salah satu waktu kita buat buat ngerubah diri kita buat lebih banyak ibadah kan gitu, betul nggak? Betul. Nah, jadi kalau misalkan buat rebahan doang ya sia-sia sih. Betul. Oke, lanjut. Masuk ya kartunya. Masuk. Oke, lanjut. Kalau Ramadan punya rapor, nilai apa yang pengen kamu naikin? Nilai apa yang pengen aku naikin? Jadi kalau semisal di akhir Ramadan tuh kamu dikasih rapor sama kamu Ramadan, dan ada mapel-mapelnya. Iya. Nilai apa yang pengen kamu naikin? Keseluruhan, Ban, jawabanku. Aku nggak bakal bilang kayak poin sholat, poin apa, no. Aku pilih keseluruhan. Karena apa, Ban? Ini soal hidayah tadi dan soal istiqomah juga. Betul. Di awal-awal Ramadan pasti kita bakal semangat banget kan buat ibadah. Hari pertama, hari 10 gitu, sampai hari ke-10, hari ke-15. Tapi biasanya nanti setelah hari ke-15 sampai ke-30 itu justru makin turun. Grafik kan biasanya gitu. Kalau kita perhatikan juga di masjid-masjid rumah itu kan gitu biasanya. Awal rame gitu, tapi ketika menjelang akhir tinggal main inti. Nah, betul, tinggal main inti. Pemain-pemain lain udah nggak kuat semuanya. Dan gini, Ban, padahal justru kalau orang-orang mau menyadari ya, puncak Ramadan, Lailatul Qadar, terus kemudian nuzulul Quran, itu kan munculnya di setengah akhir tuh, 15 terakhir. Jadi sebetulnya dari hari pertama sampai 30 itu penting semua sebetulnya. Tapi sayangnya tadi loh, hidayah. Hanya orang-orang tertentu yang Allah pilih buat kuat lanjut sampai akhir. Dan itu sebenarnya kembali ke pilihan kita. Kita mau lanjut atau enggak? Ya gitu. Oke. Good. Taruh sini, Ban. Aku sekarang nih. 2. Oke. Ini nggak ada jokesnya nih, Ban. Tapi bikin kamu mikir sekaligus ngerefleksiin diri. Satu kata tentang hubunganmu dengan waktu. Satu kata aja. Gimana sih hubunganmu dengan waktu sekarang?
eh gimana? Satu kata tentang hubunganmu dengan waktu. Jadi kayak misalkan aku tuh sama waktu sekarang produktif banget. Aku sama waktu sekarang lagi baik banget. Atau aku sekarang sama waktu kacau banget. Nah, kamu tuh apa? Satu kata tentang hubunganmu dengan waktu. Satu kata aja. Satu kata. Iya. Mungkin diperbaiki sih. Diperbaiki. Berarti lagi pas memperbaiki sekarang. Iya. Kenapa, Ban? Kamu bilang memperbaiki kenapa tuh? Karena aku masih ngerasa suka menyia-nyiakan waktu kan. Oh gitu. Sedangkan waktu bisa balik lagi. Betul. Oke. Kemarin juga habis diceramahin Sadarus lah tentang waktu. Ya. Ya, aku coba pelan-pelan lah perbaiki hubunganku dengan waktu. Biar waktu bisa berjalan dengan efektif. Sip. Lagi, Ban. Kapan terakhir kamu ngerasa imanmu lowbat? Imanmu lagi butuh charging. Terakhir mungkin pas kenaikan kelas kemarin. Kenapa tuh? Karena kelas harusnya naik kelas 11. Enggak juga sih, karena sibuk. Karena gini kan, pas kelas 10 tuh ya aku lihat teman-temanku yang pada nggak mondok gitulah. Iya. Ya terus otomatis kepengen kan. Mereka juga ngajak-ngajakin. Betul. Ya mungkin pas itu aku ya nggak mikir sampai iman gini-gini ya. Pokoknya sampai hal-hal baik tuh terlupakan lah. Iya. Ya mungkin karena itu imanku baru ngelow dan kepengen ada hawa nafsu nurutin duniawi, pengen yang enak-enak doang gitu. Iya. Nah, tapi akhirnya ya karena dibantu teman-teman juga akhirnya bisa terlewati. Oke. Berarti terakhir tuh pas mau kenaikan kelas kemarin itu. Dan kamu cara ngebalikin itu ngobrol sama teman-teman gitu. Iya. Oke. Berarti tadi social environment tuh benar-benar ngaruh banget berarti ya. Oke. Jadi kalau kamu berdoa ya Dan, kamu kalau aku dapat kata-katanya dari siapa ya? Dari ustadzah juga kayak ustadzah kimia. Iya. Kamu kalau berdoa tuh, kalau kamu mau sukses, kamu berdoa tuh jangan berdoa buat dirimu sendiri. Iya. Kamu berdoa pertama buat negaramu. Karena kalau kamu mau sukses kan, negara kan juga ngaruh. Betul. Jadi kamu minta ke Allah negaramu baik-baik aja. Terus lanjut ke kotamu, terus ke daerahmu, ke kampungmu, ke teman-teman sekitarmu. Nah, baru kamu doa kamu. Jadi kita nggak cuma ambaratin diri sendiri gitu ya, tapi juga ngedoain lainnya, termasuk orang tua juga. Betul. Oke, Ban. Ini aku jujur hari ini nggak expect banget, Ban. Kamu bisa mengaitkan barang sederhana ini dengan hidayah. Dan obrolan kita pun tadi juga cukup rumit juga. Bukan hanya hidayah doang, tapi cara istiqomah. Habis itu sharing cerita-ceritamu juga keren-keren sih. Oke. Jadi gini, Ban. Kalau aku boleh nyimpulin nih. Artinya gini, Ban. Hidayah itu kan hal yang nggak terlihat. Hal yang cuma dapat dirasakan. Dan Allah bakal memberikan rasa itu ke orang yang Allah pilih gitu kan. Kayak, dan nggak semua orang tuh Allah kasih hidayah. Dan hidayah itu insya Allah bakal bawa seseorang kepada hal yang lebih baik, hal yang bikin dia bisa insya Allah sukses di dunia akhirat juga khususnya. Nah, terus tadi kayaknya aku juga sempat itu ya, Ban ya, kita membahas soal keterkaitan senter ini dengan Quran gitu. Senter ini ibaratnya dia kecil tapi bisa nyinarin ruangan yang gelap. Kayak dari ruangan gelap tapi tahu-tahu ketika disenterin kelihatan langsung setidaknya kelihatan gitu loh. Quran juga gitu, Ban. Quran dia ibaratnya Quran tuh ukurannya cuma segini, tapi karena memang kuasa Allah ya, jadi rahmatnya itu mengalir ke seluruh dunia, cahayanya, nurnya itu mengalir ke seluruh dunia. Dan artinya dan tadi, Ban, hidayah tuh muncul bisa jadi dari hal-hal yang enggak disangka-sangka. Oke, Ban. Terakhir nih, Ban, sebelum soalnya juga ada mau ada kajian di luar. Oke, siap. Mau charging iman dulu nih ceritanya nih. Closing statement dari kamu, Ban, tentang obrolan kita hari ini. Closing statement. Ya, jadi mungkin pesan ya buat teman-teman di luar sana. Jadi
di zaman sekarang tuh yang zaman akhir zaman tuh yang benar tuh sedikit. Jadi apa namanya? Apa? Mendominasi. Satunya mendominasi. Eh, Ya itulah pokoknya. Iya, aku lupa. Terus? Nah, jadi ketika kamu merasa cuma kamu doang, misalnya kamu doang yang ngaji, lainnya pada nongkrong. Ya emang akhir zaman kayak gitu. Iya. Jadi kamu jangan malah ikut-ikutan yang lainnya. Iya. Kamu tetap konsisten sama apa yang kamu lakukan, karena emang di akhir zaman yang baik itu tinggal sedikit gitu kan. Jadi buat kalian yang ada di luar sana, mungkin sedikit pesan dari aku, yang sudah mulai melakukan hal-hal baik, dijaga konsistensinya untuk melakukan hal baik. Yang mungkin belum dapat hidayah, mungkin ya kita mendoakan kalian lah biar dapat hidayah, dan kalian mungkin bisa berusaha, bisa mulai melihat gimana sih dunia sekarang gitu. Oke. Well, luar biasa. Bener-bener Bang, center ini maknanya gede banget ternyata. Aduh, loh. Mati Bang. Kok gelap kan? Yes, mendingan kamu ikut aku kajian keluar aja sambil cas iman. Oke. Yuk, yes.